Mempunyai banyak uang tentu bisa membuat kita bebas melakukan apa saja. Apalagi seorang pria playboy yang punya banyak uang dan gemar melakukan perpusrengan. Akan tetapi setelah selama ini ia pusreng dengan banyak sekali wanita, hanya ada satu wanita yang belum dapat diajak mabar. Wanita itu adalah kakak tirinya yang amat cantik menggoda aduhai mantap, sehingga para lelaki yang melihatnya pasti ingin mengajaknya untuk pusreng berdua. Film kali ini adalah film yang berjudul Cruel Intentions yang rilis pada tahun 1999. Oke, sebelum itu selamat datang para pecandu movie atau para pecandu pusreng. Bagi kalian yang subscribe dan share channel ini, semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah. Yuk, kalau filmnya, ambil posisi nyaman, siapkan cemilan, rebahkan badan, dan fokuskan pikiran karena Anda ada di Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! Di awal film diperlihatkan seorang pemuda bernama Sebastian yang baru saja berkonsultasi dengan seorang psikolog. Ia menceritakan kehidupannya selama ini ia gunakan untuk pusreng dengan para gadis. Think about was sex. No, it's no way to go through life. That was the old me. I'm cured now. You're gonna do just fine. I hope so. This her? That's my Marcy. Melihat tingkah Sebastian membuat psikolog itu risih dan segera mengakhiri pertemuannya itu. Namun tiba-tiba saja teleponnya berdering. Anak gadisnya lah yang menelpon. Anak gadisnya menangis dan mengatakan bahwa ia baru saja dicampakkan seorang pria dan pria itu telah memposting foto dirinya tanpa kostum di sosial media. Pria itu adalah Sebastian. Hal itu membuat psikolog itu marah besar dan berlari mengejar Sebastian. Bukannya takut, Bastian malah tertawa dan berkenalan dengan gadis yang baru saja ia temui. Okay. Setelah itu ia datang untuk menemui saudara tirinya yang cantik bernama Catherine Mertwill. Catherine merupakan wanita cantik dan sangat pintar. Ia menjadi panutan di sekolahnya. Hal itu membuat Caldwell mengajak putrinya bernama Cecil untuk bertemu dengan Catherine. Nice to see you again, Mrs. Caldwell. Thanks, my father took me on a trip to Australia. Well, I think we'll be going now. Thank you so much for your help. It was nice meeting you. Mwah. Ciao. Semua orang mengira bahwa Catherine adalah wanita baik, namun ternyata semua itu hanyalah sebuah topeng semata. Catherine merupakan gadis yang memiliki hati jahat. Bahkan ia juga sama seperti Sebastian. Ia gemar pusreng bareng laki-laki. Pada saat itu Catherine yang sakit hati karena baru saja ditinggalkan oleh kekasihnya. Kekasihnya meninggalkan karena lebih tertarik pada gadis lugu bernama Cecil. Hal itu membuat Catherine dendam kepada Cecil. Ia meminta bantuan Sebastian untuk merusak reputasi Cecil, si gadis lugu itu. Namun kala itu Sebastian menolaknya. Ia tak mau merusak reputasi gadis yang tak bersalah. Kemudian Bastian menunjukkan kepada Catherine gadis yang menjadi sasarannya. Ia memberikan sebuah majalah dan meminta Catherine membuka halaman nomor 64. Di halaman tersebut terdapat sebuah foto gadis bernama Annette Hargrove yang berasal dari kota Kansas. Annette merupakan seorang gadis religius yang pintar. Ia memiliki prinsip bahwa ia akan memberikan kunci goanya setelah ia menikah nanti. Tentu saja itu menjadi tantangan besar bagi Bastian, seorang playboy. Annette merupakan seorang anak dari kepala sekolah baru tempat mereka bersekolah. Ia memiliki seorang pacar bernama Trevor. Namun yang Catherine ketahui ialah Trevor adalah seorang pria yang menyukai sesama batang. Kala itu rumah Annette akan dijual dan hal itu membuatnya tinggal sementara di rumah bibinya Sebastian. Hal itu membuat Bastian memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Merusak reputasi anak kepala sekolah merupakan suatu keberhasilan terbesar baginya. Itulah tujuan awal Sebastian. Catherine pun tak yakin akan keberhasilan Sebastian bisa pusreng bareng Annette. Hal itu membuat Bastian kesal dan pada akhirnya mengajak Catherine untuk melakukan taruhan. Awalnya Catherine menolak dan Sebastian pergi meninggalkannya. Namun tak lama Catherine berubah pikiran dan menerima taruhan itu. Then that hot little car of yours is mine. Ever since our parents got married. No way. You can put it anywhere. Bastian pun mulai menjalankan rencananya untuk mendapatkan Annette. Ia pergi mendatangi rumah bibinya. Di sana terlihat bibinya dan Annette yang sedang asik berkuda. Melihat adanya Sebastian, mereka pun bergegas menghampirinya. Welcome. Thank you. You two don't get into any trouble. We won't. Quickly. Lots to see. Kemudian Bastian mengajak Annette untuk berkeliling halaman rumah. Di sana ia terlihat berusaha merayu Annette. Namun sayangnya Annette sudah diberitahu seseorang mengenai kelakuan Sebastian yang sering mengelabui para gadis. Hal itu membuatnya gagal untuk mendapatkan Annette pada hari itu.
Di sisi lain, Catherine yang berusaha membalas dendam. Ia datang menemui Cecil. Saat itu, Cecil yang sedang les musik bersama dengan guru yang bernama Ronald. Catherine menyadari bahwa Cecil jatuh hati pada Ronald. Hal itu membuatnya memanfaatkan situasi itu untuk menghancurkan Cecil. Maylee, be careful! Same time tomorrow? Sementara itu, Sebastian yang penasaran berusaha mencari tahu siapa yang menjelikannya kepada Annette. Ia mencurigai seorang pria bernama Mick Connell. Pria itu merupakan salah satu teman baik Annette. Karena itu, Sebastian mengira ialah yang memberitahu Annette. Untuk itulah ia meminta temannya untuk menjebak Connell. Selain Bastian yang fokus dengan rencananya, Catherine pun mulai menjalankan rencana balas dendamnya. Ia mengajak Cecil untuk piknik berdua di sebuah taman. Di sana, Catherine mulai mengajari Cecil bagaimana cara bertukar jigong. Okay, let's try it again. Not bad. Setelah itu, Catherine berusaha mencari tahu tentang hubungannya dengan Ronald. Cecil yang polos itu pun mulai memberitahu Catherine bahwa ia mencintai Ronald. Dan Ronald pun sudah mengirimnya surat yang kemudian ia simpan surat itu di sebuah rumah boneka antik. Dengan sangat licik, Catherine berusaha terus membodohi Cecil dengan berusaha berpura-pura menjadi teman yang baik. Malam pun tiba, Bastian dengan sengaja memutar sebuah lagu dengan volume yang sangat besar. Hal itu membuat Annette risih dan mendatanginya. Kemudian Bastian kembali mengeluarkan jurus playboy-nya untuk memikat Annette. Ia mengajak Annette untuk berenang bersama pada malam itu, dan Annette pun mau diajaknya berenang. Ketika sedang renang, Sebastian yang mulai mengungkapkan perasaannya dan mulai merayu Annette. Hal itu membuat Annette risih dan akhirnya beranjak pergi dari kolam renang. Setelah itu ia pergi untuk memergoki temannya Annette. Look, Belmont. Okay. Menjebaknya dan memfotonya adalah sebuah bahan untuk Sebastian mengancamnya. Ia memintanya menuruti semua permintaannya. Sebastian meminta Connell untuk mencari tahu siapa yang sudah menjelekannya ke Annette. Dan dengan sangat terpaksa Connell pun mengiyakannya. Di keesokan harinya, teman dekat Annette itu pun berusaha mencari tahu siapa yang sudah menjelekan Bastian kepada Annette. Dan Annette pun memberitahunya. Said Mrs. Caldwell. They met at orientation, right? Mengetahui Caldwell sebagai dalang dari semuanya membuat Bastian kesal dan akhirnya bekerja sama dengan Catherine untuk menghancurkan reputasi Cecil, anak Caldwell. Down, boy. Oh, come on! Lalu kemudian Bastian menelpon Annette dan mengajaknya untuk berjalan-jalan esok hari. Di keesokan hari, Bastian menghabiskan waktu bersama Annette. Sementara Catherine menemui Caldwell untuk memberitahu hubungan Cecil dengan Ronald. Hal itu membuat Ronald diusir dari rumah Cecil dan mereka mulai menjalankan rencananya. Bastian dan Catherine menemui Ronald dan menghasutnya untuk bisa menjalin cinta dengan Cecil diam-diam. Sementara itu, Bastian pun mulai mengajari Cecil tata cara berpush rank. Semua itu mereka lakukan untuk merusak reputasi si gadis lugu tersebut. Di lain waktu, bibinya meminta Bastian dan Annette menggantikannya mengunjungi sebuah panti jompo. Dan mereka pun menuruti hal itu. Setibanya di sana, mereka terlihat menghabiskan waktu bersama para lansia. Setelah selesai di perjalanan pulang, Annette mulai menghibur Bastian dengan tingkah konyolnya. Cut it out! Please stop! Hal itu membuat Bastian tertawa dan merasakan cinta untuk pertama kalinya. Cie. Di sisi lain, Cecil terlihat resah akan hal yang sudah ia perbuat dengan Sebastian semalam. Ia berusaha menceritakan semuanya kepada Catherine. Namun, karena kebusukan Catherine yang justru makin membodohi Cecil, Cecil yang polos itu justru senang dan terus menuruti semua perkataan Catherine. Hingga tiba waktu malam, Cecil kembali menghabiskan malam bersama dengan Bastian. Demi sebuah dendam, Bastian tega membongkar aset seorang gadis lugu yang tak berdosa. Di pagi hari, Catherine memergoki Sebastian yang sedang mengamati Annette. Hal itu membuat Catherine merasa ada yang salah dari Sebastian. Hal itu membuat terjadinya perdebatan di antara mereka. She made me laugh. So that's why you're losing our bet? Do you mind if I take my new car for a ride? Namun karena pertaruhan itu membuatnya bersikeras untuk memenangkannya. Tak lama Sebastian pun pergi untuk menghampiri Annette. Ia mendekati Annette lalu kemudian mulai menawarkan jigong serta hendak berpusreng berdua. Namun kala itu Annette menolaknya. Hal itu membuat mereka bertengkar. I can't keep my feelings all bottled up like you. I have feelings for you, Sebastian. Then what's wrong? That's not fair! Why can't we be together? It's because I don't trust myself with you. Annette pun bergegas pergi meninggalkan Bastian. Pada malam hari, Bastian datang ke kamar Annette.
Awalnya ia bermaksud untuk berpamitan padanya, namun tiba-tiba saja Annette mendekatinya dan perlahan bertukar jigong. Lalu ia menariknya ke dekat tempat tidur dan mulai melepas asetnya. Namun anehnya, Bastian tidak tega untuk push rank bareng si Annette. Hingga pada akhirnya Bastian pun meninggalkan Annette di kamar tanpa mabar sedikit pun. Di keesokan pagi, Catherine yang sudah berada di atas tubuh Bastian pun membangunkannya. Ia memberitahu bahwa Annette sudah pergi. Hal itu membuat Bastian bergegas pergi mencarinya. Mengetahui Annette ada di stasiun, ia pun bergegas menyusulnya. Hingga tibalah di suatu stasiun. Di sana ia berhasil menemukan Annette. Kemudian Bastian membawanya ke rumahnya. Di kamar itulah semuanya terjadi. Dan disitulah Annette harus merelakan goanya yang ia jaga lalu dibobol oleh seorang playboy. Setelah itu Annette pun bergegas pergi. Sementara itu Catherine masih dengan dendamnya kepada Cecil. Kali ini ia push rank bareng pria yang sangat dicintai Cecil, yakni Roland. Hal itu dipergoki oleh Sebastian. Terlanjur kepergok, akhirnya Ronald pun pergi dan Catherine mulai merayu Sebastian. Namun kali ini berbeda. Bastian menolak ajakan Catherine dan hal itu membuatnya kesal. And I don't. Mengetahui Bastian yang sudah jatuh cinta pada Annette membuat Catherine tak terima. Ia mengancam akan memberitahu tentang pertaruhan itu kepada Annette. Do you honestly believe that you've done a complete 180 in the few days you've known her? You and I are two of a kind. Don't do it, Sebastian. Takut akan ancaman Catherine, Bastian bergegas mendatangi Annette. Di tempat Annette, ia memberitahu bahwa ia tak pernah mencintai Annette. Semua itu ia lakukan hanya untuk push rank berdua. I thought I was in love with you, but it was just a lie. Why are you doing this? The fact of the matter is, there is someone I love. You mean nothing to me. You're such a coward. Look at yourself. You're shaking. Get out! Don't touch me. Just leave. Annette pun sangat kecewa dan memintanya untuk pergi. Setelah itu ia datang ke kamar Catherine dan menceritakan semuanya. Tapi jahatnya Catherine yang justru terlihat bahagia atas kebodohan Bastian. You gave up on the first person you ever loved, and now you've completely blown it with her. You're just a toy, Sebastian. Cheers. Goodbye, Sebastian. Mengetahui jahatnya Catherine membuat Bastian menyesali semua perbuatannya itu. Ia berusaha mendatangi Annette untuk meminta maaf dan memperbaiki semuanya. Namun Annette sudah tak mau menemuinya. Hingga akhirnya ia pun menitipkan surat dan sebuah jurnal harian miliknya. Annette pun menerimanya dan mulai membacanya. Dear Annette, the truth of the matter is, being with you was the only time I've ever been happy. I succeeded in hurting the first person I loved. My journal. For a long time I considered it my trophy. Di jurnal itu semua tentang Bastian tertulis dengan sangat baik. Semua kejahatannya dan semua tentang Annette pun ada di sana. Namun tak hanya itu, semua kejahatan Catherine pun tertulis di jurnal tersebut. Tak merasa puas dengan semua yang sudah ia lakukan, Catherine pun kembali berulah. Kali ini ia menelpon Ronald dan mengatakan bahwa Bastian sudah membobol wanita yang ia cintai, yaitu Cecil. Mendengar hal itu membuat emosi Ronald memuncak. Dengan sangat emosi, Ronald bergegas pergi mencari Bastian untuk memberinya pelajaran. Sementara itu, Bastian yang kala itu berada di depan tempat tinggal Annette terlihat kelelahan dan bergegas pulang. Annette yang melihat hal itu berusaha menyusulnya. Namun di tengah perjalanan, Ronald bertemu dengan Bastian dan terjadilah perkelahian. Perkelahian itu dilihat oleh Annette. Annette berusaha menghentikan mereka. Namun naas, ia malah terpental ke tengah jalan. Terlihat sebuah mobil melaju kencang ke arah Annette. Melihat hal itu, Bastian pun berlari dan menyelamatkan Annette. I love you, Annette. I love you too. Hingga akhirnya Bastian tertabrak oleh mobil dan meninggal di tempat. Libur sekolah telah usai. Di sekolah terlihat semua orang berduka atas meninggalnya Bastian. Di tengah duka yang menyelimuti, Annette memergoki Catherine yang sedang mengkonsumsi garam premium atau disebut barang haram. Tak hanya itu, Annette yang telah membaca jurnal Bastian dan mengetahui semua kejahatan Catherine berniat memberitahunya kepada semua orang. What we should learn from this and to resist the temptations of peer. Unfortunately, the one person I know he's looking down on us today, and
going on? Don't you people have any respect? Hal tersebut dilakukan dengan cara mengcopy jurnal harian Bastian lalu dibantu oleh Cecil. Jurnal itu pun disebarluaskan ke seluruh siswa. Seketika Catherine yang dikenal sebagai gadis cantik yang menjadi panutan di sekolah harus merasakan malu karena semua kejahatannya. Ending yang menjigongkan. Begitulah akhir dari film ini. Bastian si playboy yang pada akhirnya mengorbankan nyawa demi sebuah cinta pertamanya, serta Catherine gadis cantik yang memiliki hati kejam harus menanggung akibat dari semua kejahatan yang telah ia perbuat dengan setimpal. Terima kasih pada kawan-kawan penggemar Push Rank serta selamat berimajinasi. Saya Bos Pecandu pamit undur diri.